Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidish syuhada'i was salihin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan jasadiah, zahiriyah, batiniyah, diparingi hidayah, diparingi taufik, hingga ringan langkah kita, sehat badan kita, luang waktu kita untuk menimba ilmu agama warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana termasuk menjadi sebuah kewajiban mencari ilmu agama. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimatin. Wajib menuntut ilmu agama bagi mereka kaum muslimin dalam riwayat dan muslimat. Kewajiban mencari ilmu sama dengan kewajiban sholat, sama dengan kewajiban zakat, sama dengan kewajiban haji yang pertama, sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya termasuk daripada sebab orang itu bermaksiat kepada Allah adalah al-jahlu. Mereka tidak memiliki ilmu agama. Kita hadir di tempat yang mulia ini, ngaji lagi, istiqomah lagi, tidak lain adalah untuk menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut manfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan taklim kita di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai ke dalam pembahasan afatul lisan, bahayanya lisan. Beliau mengatakan wa min afatil lisan as-sukhriyatu bil muslim. Termasuk bahaya lisan adalah mengejek orang muslim. Bahaya lisan itu banyak. Ada ghibah, ada namimah, adu domba, ada sumpah palsu, ada sukhriyah. Sukhriyah itu mengejek orang muslim, menghina kehormatan orang muslim. Wal istihza'i bihi, dan menghina kehormatan kaum muslim. Wadhahki alaihi, dan menertawakan orang muslim. Istighfafan wa ihtiqaran lahu, dalam keadaan menghina dia, mencela dia, merendahkan dia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sekali-kali kamu mengejek satu kaum kepada kaum yang lainnya. Jangan mengejek satu golongan dengan golongan yang lainnya. Belum tentu yang kamu ejek itu lebih jelek daripada kamu. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang kamu ejek itu mereka lebih baik daripada kalian. Wala nisa'un min nisa'in, jangan perempuan ngejek satu dengan perempuan yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhunna, bisa jadi yang diejek perempuan tersebut lebih afdol dari perempuan yang ngejek. Tak boleh sukhriyah karena apapun, karena suku, karena kehormatan, karena profesi, karena nasab, nggak boleh hadirin.
Kita nggak tahu yang mulia di sisi Allah siapa. Memang ada ucapan inna akramakum indallahi atqakum. Ayat mengatakan yang mulia di sisi kalian adalah yang bertakwa di antara kalian. Betul. Tapi bukan berarti kalau ada orang diejek atau orang ngejek terus dia mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu sing paling takwa, merasa dirinya paling takwa. Ini justru orang yang paling rendah. Nabi mengatakan barang siapa orang yang mengatakan dirinya takwa, dia orang yang paling tidak bertakwa. Kalau ada orang ngomong dirinya alim, dia orang paling bodoh. Ada orang ngaku dirinya itu afdol, menunjukkan dirinya ini nggak ada fadilah sama sekali. Makanya memang di sisi Allah kita tidak tahu. Sampai dikatakan huwa a'lamu bimanittaqa, Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ada yang takwa di hadapan manusia, tapi ketika sendiri itu maksiat banyak. Kita lah setiap hari kayak di masjid, masya Allah, dia ngarapi wong kena. Tapi apa yang kita tonton ketika kita sendiri kan menunjukkan gak takwa berarti. Makanya jangan mengklaim dirinya paling takwa, jangan mengklaim dirinya golongan paling selamat, jangan mengklaim dirinya itu adalah orang yang paling agung di mata Allah, akhirnya merendahkan orang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian tadi itu menghina diri kalian dan jangan memberi julukan kepada orang dengan julukan gak baik. Ini sering hadirin, ya. Jangan ngasih julukan ke orang, akhirnya dengan julukan itu orang yang kita juluki sampai tuanya dijuluki gitu. Ya. Contoh. Ada satu orang di kitab itu disebutkan namanya Zaidun, Zaid. Yang sewu karena dia orang Arab, hidungnya mancung koyok burung. Saking mancungnya itu kayak burung onta. Sama orang-orang di zamannya dikenal dengan Zaidun anfun naqoh, Z yang hidungnya kayak burung onta. Akhirnya julukan jelek semacam itu, ini kan ngata-ngata orang muslim, berdosa dia. Dengan kata-kata seperti itu, julukan seperti itu, dikenal Z dengan julukan hidungnya seperti paruh onta. Sampai tuanya Zaid, dosa itu mengalir kepada orang yang menjuluki pertama. Makanya jangan wala tanabazu bil alqab. Kapanpun dia itu dijuluki anfun naqoh, hidungnya onta, itu yang pertama kali memberi julukan dapat dosa. Gak kerasa itu dosa jariah. Ya, banyak karena awake lemu, gemuk, dijuluki misalkan fulan bom-bom. Nah, bom-bom ini hal sesuatu yang rendah. Ketika ada orang juluki dia, manggil dia dengan nama seperti itu, dia dapat dosanya meskipun orangnya sudah wafat. Makanya kalau mau ngasih julukan, kasih julukan yang baik. Kadang di pondok-pondok itu begitu hadirin. Karena namanya sama, biar untuk bisa membedakan dikasih julukan. Julukan ini tidak ada penghinaan boleh. Di pondok ada namanya Syafi'i. Syafi'i di pondok ada 4 orang. Satu ini gede, satu ini cilik, satu ini lemu, satu ini guru. Kita juluki dengan Syafi'i A, Syafi'i B, Syafi'i kelas 1, Syafi'i kelas 2, gak masalah, gak ada penghinaan. Tapi kalau kita bilang Syafi'i ndek, Syafi'i panjang, Syafi'i lemu, Syafi'i lidi, kurus. Nah ini gak boleh. Kenapa? Kamu itu akan terus dikenang sama orang dan kamu dapat dosanya. Jangan, ya, jangan. Tanpa terasa orang yang sudah meninggal julukannya masih ada, terus itu akhirnya menjadi dosa yang jariah. Lah kita menyebutkan ngikut-ngikut orang nggak boleh kecuali di beberapa hal. Contohnya litarif, untuk mengenal kepada orang. Misal ya,
Dulu di Madura itu ada famili saya masih kecil itu kepentuk terus benjol sininya kayak pentolnya bakso, dijuluki sama teman-teman sebayanya dibilang mat bakso karena di sini pentol. Tapi sampai tua mat bakso ini dipikir mat bakso Muhammad ini punya usaha bakso, tidak, tapi karena benjol dulu. Kita ngikut-ngikuti orang seperti itu nggak boleh, kecuali kalau untuk mencari orang ini. Datang ke tempat itu, tanya, apunten geriani Pak Muhammad ten pundi nggih? Loh, Muhammad siapa? Di sini banyak, Muhammad namanya 10 orang di sini. Baru untuk membedakan kita nyebutin yang seperti itu nggak masalah, tapi hanya sekali itu saja. Anu yang dijuluki bakso ini kalau niki celak niki itu boleh. Lebih daripada itu nggak boleh. Ditarif untuk memperkenalkan atau mencari orang tersebut. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama pemberian orang-orang yang fasik setelah orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka golongan orang-orang yang zalim kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Cukup seorang itu kena dosa ketika menghina kaum muslim. Mau dengan omongan, hati dengan lisan ya. Jangan ngata-ngatai orang, jangan misui orang, jangan mencaci orang, jangan melaknat orang. Kalau akidahnya beda dengan kita, bilang aja beda. Bukan termasuk setelah orang yang kita anggap salah lalu kita vonis kafir, tidak. Ada satu hadis, barang siapa yang mengkafirkan kaum muslim, ya, misalkan ada orang mengkafirkan kaum muslim, awakmu kafir, itu ucapan kafir naik ke arasnya Allah. Kalau memang yang dituju melakukan perbuatan yang bikin murtad, maka dia murtad. Kalau tidak, ucapan tersebut kembali kepada dirinya dan dirinya murtad tanpa dia ketahui. Jadi bumerang, tak sembarangan hadirin. Kalaupun mau mengatakan orang itu kafir, jangan katakan orangnya, tapi katakan perbuatannya kafir. Tentunya dengan dalil Al-Quran dan hadis. Ada orang masuk gereja, yo ikut nyanyi, ikut misa, terus keluar dari gereja langsung kita tunjuk kafir, salah. Katakan perbuatan yang kamu lakukan tadi perbuatan orang kafir. Hati-hati. Kau melakukan perbuatan seperti itu, takutnya kamu terjerumus menjadi orang yang kafir. Tapi vonis orangnya jangan. Hati-hati dengan yang namanya sukhriyah tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa min afatil lisan al-yaminul fajirah wa syahadatu zur. Termasuk daripada bahaya lisan adalah sumpah palsu. Oke. 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak disucikan, mendapatkan adab yang pedih. Pertama, orang yang mengungkit pemberiannya. Mari ngasih orang uang diungkit-ungkit. Kedua, pedagang yang sering sumpah dan sumpahnya palsu. Totolan mejane kayu, me atas tok jati, sisane kayu lain mahon itu. Terus ngomong, ini kayu jati semua, dipegang yang jati. Terus sumpah, wallahi jati. Nah, jenis yang jekel jati, tapi yang kakinya kan bukan. Ya. Jangan sumpah palsu ini. Sampai dalam riwayat Rasulullah itu pernah mengatakan termasuk daripada dosa besar adalah sumpah palsu. Dan kalimat sumpah palsu itu diulang-ulang sampai 30 kali. Hati-hati dengan sumpah palsu.
hati-hati dengan sumpah palsu. Sampai sahabat bilang, coba, oh Kanjeng Nabi sudah berhenti ngomong seperti itu, sampai takut saya. Dari takutnya daripada sumpah palsu seperti itu. Ya. Wal'anu, termasuk daripada bahaya di sana adalah melaknat. Hadirin, orang yang sudah atau makhluk yang sudah terlaknat, kita ngata-ngatai dengan laknat itu percuma, ngotori lisan. Contoh ya, setan, iblis. Iblis kan termasuk makhluk yang terlaknat. Kita nggak usah ketika kita ceramah, menyampaikan nasihat, kita mengatakan sebagaimana musuh manusia, iblis, semoga Allah melaknat dia. Lah, kalimat seperti itu percuma. Buat apa? Kamu laknat, nggak kamu laknat, dia sudah makhluk yang sudah dilaknat mulai dulu. Kamu ngotori lisan kamu. Ini kepada makhluk yang sudah terlaknat. Lalu bagaimana kepada muslim yang belum tentu terlaknat? Hati-hati. Meskipun dia melakukan hal-hal yang sifatnya mendapatkan laknat. Laknat itu ada dua, hadirin. Ada laknat syar'i, ada laknat lughawi. Laknat syar'i itu laknat secara syariat, matrudun min rahmatillah, orang yang diusir dari rahmatnya Allah. Maknanya gak bakal masuk ke dalam surga. Siapa? Orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Kalau yang kedua ini, laknat sifatnya bahasa saja, hanya bahasanya dilaknat, tapi tetap dia orang muslim. Jangan digolongkan dengan yang pertama. Contoh, Nabi mengatakan idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Barang siapa wanita yang tidak mau diajak kumpul malam itu dengan suaminya, dilaknat sama malaikat sampai dia mau. Bukan berarti laknat ini sama dengan laknat yang pertama. Kita ngomong ke istri kita, awakmu murtad saya, ujar jatah kan DKI murtad kok. Beda, laknatnya beda. Ini laknat bahasa, ini laknat syariat. Maksudnya dari saking Allah menjaga bagaimana hak suami yang harus dipenuhi, sampai malaikat melaknat wanita semacam ini. Tapi tidak mengeluarkan dia dari koridor agama Islam. Tetap dosa besar iya. Tapi sampai dia murtad, tidak hadirin. Makanya jangan melaknat, apalagi melaknat sahabat Nabi, melaknat keluarga Nabi. Ya. Hadirin, tahu nggak ayat yang sering kita dengar? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap ucapan dari lisan ini kecuali di kanan ada raqib, di kiri ada atid. Ada siap mencatat. Ternyata di tafsirnya disebutkan itu bukan cuma ucapan baik ditulis sama raqib, ucapan buruk ditulis sama atid, tidak. Tapi apapun ucapan yang terlontar itu ditulis. Hatal anina fil marad kama nukil, katanya Syaikh Jauhar, meskipun rintihan kamu itu udah ditulis. Kamu jalan kakimu ketatap, aduhmu itu udah ditulis. Makanya kalau kita mikir aduh itu baik apa buruk, gak tahu. Ya. Nyanyi kamu itu udah ditulis. Sepeda motoran, nyanyian, kayak bikin video klip itu kan, itu udah ditulis. Merintihnya kamu sakit, terus kamu itu mesu-mesu, jelas kalau sudah yang jelek sama yang baik pasti ditulis. Yang menurut kita masih belum ada artinya. Gimana? Itu ditulis. Apapun itu ditulis, baru nanti ditimbang. Ini baik, masuk ke dalam ucapan baik. Oh ini buruk, naudzubillah, masuk ke dalam ucapan yang buruk. Wa ma yadlimu rabbuka ahada. Pada hari itu tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Semua mendapatkan balasan amalnya masing-masing. Mungkin selamat ya. Kemudian wa qauluka lil muslim ya kafir. Termasuk daripada bahasa lisan adalah bahaya lisan adalah ucapan orang muslim kepada muslim lainnya dengan mengatakan, "Hei, orang kafir." Lah. Atau yang semirip dengannya. Contoh,
Panjenengan bangga Fir'aun. Fir'aun tak kafir. Kamu ini memang seperti Qarun. Qarun itu kafir. Hei Abu Jahal kafir. Kamu seakan-akan mengatakan wahai kamu orang kafir. Gak boleh. Ucapan itu naik ke aras kalau memang itu nanti datang betul, maka kena kepada orang objeknya, kalau tidak kembali kepada yang mengatakan waliyadzubillah. Sampai sifat yang badan ini yang Allah sudah kasih kepada kita, jangan dikomentari, jangan dihina. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika dengan Sayyidah Aisyah kan wanita perawan yang dinikah sama Nabi, satu-satunya wanita perawan. Sifat cemburunya itu lebih daripada yang lain. Ketika Nabi perhatian dengan Sofia, Aisyah ini cemburu dan mengatakan, wahai Nabi, kok suka sama Sofia sih? Cukup Sofia itu orangnya pendek. Hanya mengatakan posturnya Sofia pendek. Memang secara zahir pendek. Langsung Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ucapanmu itu andai itu berupa tinta, mangsen tinta, lalu dimasukkan ke lautan, niscaya lautan berubah seperti tinta. Lautan sebanyak besar-besarnya itu kena ucapan seperti itu bisa merusak yang banyak dari itu. Maknanya apa? Kebaikanmu itu bisa terhapus dengan ucapan yang seperti ini. Ini dohir loh ya, bukan yang fitnah, apalagi yang fitnah. Ada orang yang saya mungkin matanya ada sedikit beda sama kita, terus kita komentari, apa matamu ya? Oh ngedem, satu ngedem satu kak, Orang ini kalau suruh milih selamat, bakal minta selamat semua. Gak ada orang mau lahir cacat, hadirin. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk kita semuanya ketika di alam rahim. Gak bisa milih. Keluar warna hitam. Gak iso, kayak PS-an di style tinggi, putih, ya kekar, ya enak. Tapi Allah yang bentuk. Makanya keluar, ya sudah, ini dengan porsi kita masing-masing, jangan saling menghina. Keluar lemu, gemuk, memang mulai kecil gemuk, terus ngomong, kok gemuk aku ya? Doa Allah yang pengen kamu gemuk, kenapa kamu nggak syukur? Kamu nggak suka dengan takdir? Dalam hadis qudsi dikatakan, man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj ala al-ardi ala sama'i wal tamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak sabar dengan cobaanku dan tidak terima dengan takdirku, keluar dari bumiku dan cari Tuhan selainku. Nah, iya, mau kemana? Keluar dari bumi, mau di mana? Mau di Mars, di Venus. Gak ada kehidupan di situ. Mau cari Tuhan selain Allah, gak ada. Sudah terima, jangan saling menghina. Jadi, kalau ada orang menghina postur atau kekurangan orang lain, tanyakan, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Ini yang menciptakan seperti ini kamu apa Allah? Ya Allah. Ya sudah, jangan menghina ciptaan Allah. Allah gak terima. Hati-hati dengan omongan seperti itu. Wal qat'u bisyahadati ala ahadin min ahli qiblah bi kufrin aw bid'atin aw fiskin min duni ayatahaqqaq dzalika yaqinan. Termasuk daripada bahaya lisan adalah bersaksi bahwasanya orang tadi itu sesat, orang tadi itu pelaku bid'ah, orang tadi itu adalah kafir, sedangkan dia sholatnya tetap sama menghadap kiblat, syahadatnya sama, akidahnya sama. Makanya dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia di dalam menjaga lisan ini. Sayyidina Muhammad pernah ngomong, wahai Rasulullah, saya minta nasihat. Dikasih sama Nabi. Saya minta nasihat lagi, dikasih sama Nabi. Terakhir, wahai Nabi, saya minta kesimpulan dari nasihat ini. Nabi memegang lidah beliau dan mengatakan, kufa alaika hadza. Iki lho, lidah ini cokol muat. Ini dijaga. Ya, jirmuhu shaghir. Memang anggota badan yang kecil tipis. Wa jurmuhu kabir. Tapi bahaya nih,
besar lisan ini. Apakah semua terjadi di alam semesta ini gara-gara lisan ini, hadirin? Orang mau bangun rumah, deal-dealan sama developer, sama yang bangun kontraktor, pasti akan dulu, iya jadi. Ya, hal yang haram bisa halal gara-gara apa? Lisan. Saya terima nikahnya kan halal, lisan dulu baru jadi halal. Bahaya lisan ini kalau nggak dijaga. Makanya Rasulullah SAW tatkala Isra wal Mi'raj, Nabi melihat ada thawr itu sapi keluar dari lubang yang kecil. Keluar dari lubang yang kecil. Setelah keluar dari lubang yang kecil, mau masuk ke lubang itu nggak bisa. Mau masuk ke lubang yang kecil yang dia keluar tadi itu nggak bisa. Tanya Kanjeng Nabi kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Itu apa Jibril? Kata Jibril, itu gambaran amalan umatmu. Apa amalannya? Amalannya ketika dia melontarkan kata-kata, nyesel, pengen mencabut kata-kata itu lagi, nggak bisa. Kalau sudah ngomong, terus masuk ke hati orang, mau dicabut, nggak bisa. Badan boleh luka, sehari 2 hari bisa sembuh. Tapi hati kalau sudah sakit, seumur hidup tidak akan pernah dilupakan. Kemudian waddu'a 'alal muslimina bisyarri, mendoakan kaum muslimin dengan kejelekan, termasuk dari bahaya lisan. Meskipun kadang yang kerekati hadirin, kayak misalnya dia embong, ada sing sepeda motor dia kenal putih prong itu, itu kan mengundang cacian orang kan gitu. Kamu kalau mau diajak orang, gak usah sulit, gimana? Kenal potmu gantian sama yang prong. Terus banter noise, gak usah minta dicaci sama orang, dilaknat sama orang. Dan memang itu salah, tapi melaknat dia tadi itu ya juga salah hadirin. Tapi ada gregetan punya bayi kecil ya, punya bayi kecil kaget gara-gara kenal potmu. Tangan ini loh, bong, akhirnya dolim sama orang. Betul kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim hakiki adalah orang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Jangan dolim sama orang. Wal wa'dul kadzib, termasuk dari bahaya lisan adalah janji palsu. Ini sering nih. Ya, sering. Jangan janji. Innal wa'da kana mas'ula, janjimu itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk daripada janji itu adalah kalimat insyaallah. Insyaallah wong Indonesia gak bakal teko wis. Tak undang yo, insyaallah gak bakal teko wis salah. Sedangkan di dalam Al-Qur'an itu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu melakukan perbuatan besok, kau memastikan bisa melakukan kecuali kau katakan insya Allah. Maknanya di antara persentase 100, lebih dari 50% kamu bisa hadir, bisa melakukan, boleh kamu katakan insya Allah. Kalau enggak, bilang aja nggak bisa. Diundang orang, besok saya undang ke rumah, jam berapa? Jam 1, pas panjenengan nggak bisa. Tapi gara-gara nolak gak enak ngomong insya Allah, aku janji loh ibu. Mending bilang, waduh kok barengan sama saya kerja sih ya. Katanya bukan sakit, lebih enak gitu. Apalagi janjian, jam berapa mas? Jam 1, jam 1 OTW. Ketika OTW tasik mandi, OTW jatuh, mari atuh sih mangan. Caranya OTW, janji loh itu. Kecil memang, tapi mungkin besar di mata Allah. Yang selanjutnya wakala mudil wajhain, ucapan yang dua muka, sini beda, sini beda. Ya, teman tahu sebelum azan itu biasanya di masjid-masjid sebelum tarhim disetel, biasanya disetel murattal. Saya masih ingat disetel murattal. Murattilnya yang ngaji namanya Syekh Mahmud Al-Husari. Biasanya yang dibaca itu adalah surat Al-Hujurat. Di situ ada pesan tersirat hadirin.
Itu pelajaran bagi kita meskipun terjadi kepada sahabat. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kau berita yang masih belum tentu ini benar atau tidak, maka jangan divonis, tapi tabayyun. Itu di-setel terus. Tak pikir memang ada hikmahnya, karena banyak orang ini tengkar, terprovokasi gara-gara nggak mau tabayyun. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika kejadian perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik itu Nabi menang. Perang Bani Mustalik itu orang-orang Bani Mustalik kalah. Tapi karena Nabi melihat banyak orang yang bisa masuk Islam, akhirnya Nabi menikah dengan anak kepala suku. Kalau tidak salah namanya Maimunah apa Juwairiyah. Ketika Nabi menikahi wanita ini, di belakang itu satu kaum masuk Islam. Oke, satu kaum masuk Islam. Katanya mereka, wes saiki aku tak mlebu Islam. Apa? Ponakanku dirabi sama Kanjeng Nabi. Makanya ponakan atau jauh. Tapi karena ngerasa diregani sama Kanjeng Nabi, satu kaum masuk Islam. Lah kaum itu kan juga butuh pelajaran bagaimana sholat, ya kan? Akhirnya Nabi ngutus satu sahabat. Nabi bilang, kamu datang ke Bani Mustalik, ke suku itu, ajarkan kepada mereka Islam. Dia ganti Nabi. Sampai berita ini kepada orang Bani Mustalik, lalu mereka nunggu di Gapura. Apa kalau sekarang bilang Gapura, tempat selamat datang itu Pak. Satu kaum. Akhirnya datang orang ini. Ketika datang, aduh kaget. Ngomong, loh, ini mau nyerang saya ini. Sebenarnya yang harus nyambut itu satu orang, dua orang, tapi kalau satu kaum, aku katanya dikeroyok oleh ini. Waduh, tak mulia wes. Balik hadirin. Ketika balik ngomong sama Kanjeng Nabi, mereka bohong. Loh, masa? Iya, saya datang ke sana itu, saya mau dikeroyok, mau dibunuh, saya sendirian. Nabi hadirin, deh, kalau ada utusan, dulu kan nggak ada SMS ya. Utusan itu menyampaikan berita ke pihak sana lalu dibunuh, tidak ada jawaban kecuali perang. Makanya terjadi namanya Bai'atul Ridwan, baiat di bawah pohon itu gara-gara Sayyidina Utsman yang menjadi juru bicara utusan Nabi lo dibunuh. Dikabarkan dibunuh, ternyata tidak. Dari situ Nabi mengatakan perang wes. Sama dengan kejadian ini. Akhirnya itu, kamu mau dibunuh? Loh kan beriman kemarin, tapi saya mau dibunuh. Ayo perang wes. Akhirnya ketika mau perang turun ayat, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu wahai Nabi satu berita, tabayun dulu, benar tak ini? Akhirnya tabayun. Ternyata kaum Bani Mustalik itu dari senangnya mau diajari Islam disambut sakota. Disambut di utusan Kanjeng Nabi. Lho iku lho balik. Itu maknanya apa? Dulu memang banyak terprovokasi di zaman Kanjeng Nabi juga gitu, apalagi zaman sekarang. Jangan percaya dengan media, coba provokasi ya, coba tabayun dulu. Kalau enggak terprovokasi hadirin. Makanya dikatakan di sini kalamudil wajhain. Ucapan yang nggak jelas, ke sana beda, ke sini beda. Dalam Al-Quran dikatakan la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia nggak pro ke sini, nggak bela di sini. Kalau ke sini ya menjilat, kalau ke sini ya juga menjilat. Nauzubillahi min dzalik. Wasairul kalamil qabih, termasuk daripada bahaya lisan adalah semua ucapan yang tidak baik. Hadirin, misu, cacian, yang mungkin itu bahasa bukan bahasa daerah kita, dosanya sama. Janganlah bahasa Jawa. Nyun sewu nggih, nyun sewu. Lek ngomong nganjuk itu kan misu dong. Jenengan bahasakan nganjuk itu pakai bahasa Madura. Dikai guyonan, nganjuk, pakai bahasa Madura tapi ya seakan-akan ini bukan bahasa saya tidak dosa. Dosa sama.
Oh sekarang banyak orang-orang karena lihat media sosial ya, di jalan itu kalau sudah ada apa miskomunikasi, tahu-tahu mau tabrakan di jalan, kan biasanya lek senyum lak mari toh. Kon kadang kan dulu kan besok, lanjut dulu kan, sekarang enggak. Karena terlalu kasar mungkin pakai bahasa dirinya, pakai bahasa daerah dirinya. Kadang ikut-ikut yang ada di media sosial. Oh, fuck you. Loh, itu juga dosa sama. Meskipun orang dikatakan seperti itu tidak merasa terhina karena bukan cacian daerah saya. Dosanya sama hadirin. Kadang nggak ngomong ini toh. Ya bodoh itu. Jadi sing dipisui. Oh, bahasa Inggris gak harus ngerti. Tapi tetap dosanya itu. Hati-hati. Wal qaulul fahish alladhi yustahya minhu. Termasuk daripada bahaya lisan adalah ucapan porno. Lihat Kanjeng Nabi, belum pernah membahasakan sesuatu yang porno dengan bahasa cabul. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, para penceramah, para dai. Jangan kalau sudah mau bahas masalah hikmah nikah atau yang berhubungan dengan seperti itu, pakai bahasa yang cabul. Jangan. Bahasa cabul itu dosa. Nabi mengatakan apa? Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila datang atau bertemu dua yang dikhitan, orang di otaknya sudah sadar, oh paham, paham. Nabi tidak soreh, tidak jelas-jelasan. Datang seorang sahabat wanita dari Ansor, tanya sama Nabi, Kanjeng Nabi, saya mau tanya, kalau misalkan wanita selesai dari haid itu kapan tahunya dan kapan saya bisa sholat? Kata Nabi, ambil kapas, taruh di tempat keluarnya darah. Kalau nggak dapat darah, kamu sholat. Wanita Ansor ini nggak jelas, nggak paham, ngomong, yang sewu Kanjeng Nabi. Mau ditaruh di mana? Tempat keluarnya darah itu di mana? Nabi tetap ngulangi, ambil kapas, taruh di tempat yang keluar darah haid itu. Kalau kamu nggak dapat darah, berarti kamu suci, kamu boleh sholat. Jika paham, Nabi mau ditaruh di mana? Tempat keluarnya darah di mana? Ngomong Nabi mengulangi 3 kali, sampai ke 4 kali. Baru Siti Aisyah katakan, ini tak jelas dong. Berarti menunjukkan kalau bab masalah fikih, hal yang sifatnya kewanitaan, jangan laki yang menyampaikan, biar perempuan. Di sini pentingnya perempuan harus punya ilmu agama, terutama masalah haid dan nifas harus paham. Ulama-ulama itu di kitab-kitab fikih itu yang besar-besar itu jarang bahas masalah haid panjang lebar. Kenapa? Karena laki-laki nggak haid dan perempuan tidak bertanya. Ya, sekarang butuh, menentukan loh Pak, apakah dia sekarang boleh sholat atau tidak. Ya, saya dulu waktu masih baru-baru di Batu itu pernah diminta ngajari bab haid ke mahasiswa yang KKN di Pucon waktu itu. Makanya Nyun Sewu tidak merendahkan pondok pesantren manapun. Rata-rata semuanya alumni pondok pesantren dan mereka sudah dewasa. Memang tempatnya beda, yang laki di sini, perempuan di sini. Saya diminta kajian, terus kalau bisa terangkan haid dan nifas. Ternyata tidak ada yang tahu. Rumit loh itu. Ada 7 gambaran, ada kalau nanti darahnya itu warnanya coklat, ada yang keruh, ada yang bau, ada yang tidak, ada yang gatal, itu semuanya ada hukumnya. Harus dicatat siklusnya bagaimana, harus tahu perempuan itu, harus belajar. Apalagi sekarang banyak kajian-kajian di media sosial membahas masalah haid dan nifas. Buku-bukunya sudah berwarna, bisa kita baca sendiri, literasinya banyak. Nah, kalau kita meninggalkan pengetahuan semacam ini dan ini memungkinkan kita tahu, panjenengan berarti salah. Meninggalkan untuk taklim seakan-akan ini remeh, ya panjenengan meninggalkan hal yang wajib namanya, itu gak boleh. Kemudian wal mira'u wal jidal, termasuk bahaya lisan adalah debat.
Wa munaza'atun nas fil kalam, eker-ekeran sama orang. Wa kathratul khusumah, banyak tengkar sama orang. Wal khawdu fi ma la ya'ni, yang terakhir paling penting adalah bahas sesuatu yang bukan ranahnya. Bahas Islam. Ternyata sifat wajib 20 bagi Allah itu orang sing salah lho Pak. Loh. Kamu Ustaz? Bukan. Kiai? Bukan. Tahu mondok? Bukan. Ngapain bahas ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dapati sahabat itu bahas masalah takdir loh. Katanya takdir gini, katanya takdir. Nabi diam. Fahmarrat wajhuhu. Kanjeng Nabi itu sampai mukanya merah karena marahnya dengar sahabat bahas sesuatu yang bukan ranahnya. Sampai sahabatnya sadar. Saya mandek. Kok modelnya gak enak kanjeng Nabi. Diam. Lihat Nabi berubah wajah itu, sahabat bahas sesuatu yang bukan ranahnya, itu Nabi sudah marah. Duh sekarang hadirin, sampai lihat di media sosial, kabeh dari ustaz. Kalau sudah urusan agama, kabeh komentar. Nih, nanti menurut saya yang penting hati ini, menurut saya tergantung niatnya. Nah, tak bisa, serahkan kepada ustaz, kepada orang yang belajar ilmu agama, kamu tinggal terima jadinya. Kalau nasihat silahkan, semua boleh menasihati. Tapi kalau urusan ranah hukum, kalau bukan ahlinya jangan. Maka dari itu hati-hati dengan lisan. Waqad warad fi dhammi jami'i dzalik al-afat wal akhbar katsiratul syahira, karena banyak dari yang sudah kita sebutkan ancaman-ancaman tentang bahaya lisan. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita dari semua maksiat tersebut. Allah jadikan lisan ini adalah lisan yang terjaga, lisan yang zikir kepada Allah, bisa mendatangkan pahala dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.